Ya, baik. Selamat siang para siswa-siswi sekalian. Kembali lagi bersama Bapak ya, Pak Rian. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika. Ya, eh, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, alangkah baiknya kita buka dengan doa pembukaan. Silakan kepada Kristo untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, baik, terima kasih kepada Kristo yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapak, ya lanjut ya, Bapak akan mengecek kehadiran siswa-siswi sekalian. Ya. Tolong dengarkan baik-baik ya. Anggara Davo apakah hadir? Angela Christine hadir? Kristo hadir ya. Raya, Renanda Gustaf, oke hadir. Apra Apri hadir. Cindy, halo Cindy. Oke, Cindy nggak masuk, izin ya. Oke, Cindy izin. Kemudian Mayang Sari hadir. Hugo hadir. Santi. Christian Anggara hadir. Marcelina Pina hadir ya. Pino. Rika. Bobby. Valencius. Oke, hadir. Belaria Tulangi. Oke, juga hadir. Berto. Oke, hadir. Anggara. Halo, Anggara. Oh ya, Anggara sakit. Oke, sakit ya. Apa surat izinnya ada ya? Oke, nanti kirimkan ke Bapak. Tolong salah satu siswa ya. Kemudian yang terakhir itu ada Julianus Ardi. Hadir? Oke. Baiklah para siswa sekalian, dari 20 orang siswa-siswi ya, ada 18 orang yang hadir, kemudian satu sakit dan satu izin. Yang izin tadi Cindy dan yang sakit tadi adalah Anggara. Oke, para siswa-siswi sekalian ya. Siang hari ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat ya. Kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulatnya. Bapak akan share materi dulu, share screen. Oke, apakah sudah terlihat share screen Bapak? Oke, sudah ya. Oke, seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelum kita lebih lanjut masuk untuk mendalami materinya, ya, Bapak akan menyebutkan dulu apa sih tujuan kita mempelajari ini. Setelah mempelajari materi ini, ya, para siswa itu dapat menjelaskan pengertian tentang bilangan bulat. Kemudian setelah dapat menjelaskan pengertiannya, kemudian para siswa dapat membandingkan bilangan bulat. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, kita langsung ke penjelasan materinya. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini merupakan peta konsep dari bilangan. Anak-anak sekalian, ya, bilangan ini sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk kalian dengar, untuk kalian lihat. Di bangku SD juga kalian sudah pernah mempelajari tentang bilangan. Nah, sebenarnya bilangan itu sangat banyak sekali jenisnya, ya.
sangat luas sekali cangkupannya. Ya. Di sini bilangan itu ya berawal dari bilangan kompleks, ya, bilangan kompleks. Kemudian bilangan kompleks itu induknya, ya, induk bilangan itu disebut dengan bilangan kompleks. Ya. Kemudian terpecah menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Ya. Bilangan real dan bilangan imajiner. Untuk bilangan real itu terpecah lagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Yang rasional ini terpecah lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat itu terpecah lagi menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah ini terbagi lagi menjadi bilangan nol dan bilangan asli. Dan bilangan asli terpecah lagi menjadi bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya. Jadi anak-anak bisa melihat ya bahwa bilangan itu ternyata sangat banyak sekali jenisnya, sangat beragam sekali. Namun ya, pada pembahasan kita hanya akan membatasi di bilangan bulat saja. Jadi fokus kita adalah membahas tentang bilangan bulat saja. Oke, Bapak lanjut ya. Oke. Yang pertama itu adalah sejarah bilangan. Jadi seperti ilmu-ilmu yang lainnya ya, matematika juga mempunyai sejarah. Dalam hal ini adalah kita akan mempelajari tentang sejarah bilangan. Sejarah mencatat ya bahwa permulaan munculnya bilangan, khususnya matematika, itu berasal dari bangsa yang bermukim di sepanjang aliran sungai. Bangsa itu ialah bangsa Mesir yang tinggal di pinggiran sungai Nil, kemudian bangsa Babilonia itu mereka tinggal di pinggiran sungai Tigris dan Eufrat. Ya. Kemudian bangsa Hindu di sungai Indus dan Gangga, serta bangsa China di pinggiran sungai Huanghe dan Yangtze. Bilangan matematika ya digunakan oleh bangsa-bangsa di atas. Mereka gunakan untuk perhitungan perdagangan, kemudian digunakan untuk penanggalan, kemudian digunakan untuk perhitungan perubahan musim, kemudian bilangan juga digunakan untuk pengukuran luas tanah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bilangan. Kemudian seorang matematikawan asal Italia adalah Leonardo da Vinci atau Leonardo Pisano, ya, lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci, merupakan orang yang menemukan bilangan Fibonacci. Jadi dalam matematika ada yang namanya bilangan Fibonacci. Fibonacci ini juga berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Itu adalah sejarah mengenai bilangan. Kemudian Bapak lanjut ke bilangan bulat, karena seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa fokus kita adalah pada bilangan bulat. Jadi di sini anak-anak bisa melihat ya, bilangan bulat itu adalah suatu konsep ya. Jadi dia adalah berupa konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Ya. Simbol yang digunakan atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan itu disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Bilangan sangat bermacam ragam seperti yang Bapak jelaskan di peta konsep. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, bilangan nol, bilangan negatif, bilangan real, dan masih banyak lainnya. Namun fokus kita hanya membahas tentang bilangan bulatnya saja. Apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan nol. Ya, tolong diingat ya, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan negatif. Contoh ya, di sini ada tak hingga, kemudian ada negatif 3, tak hingga negatif maksudnya yang sebelah kiri, tak hingga negatif ya, bilangan bulat negatif, koma negatif 3, koma negatif 2, koma negatif 1, koma 0, negatif 2, 3, 4, sampai tak hingga positif, tak hingga seterusnya positif. Itu merupakan contoh dari bilangan bulat yang nilainya tak berhingga. Jadi bilangan bulat itu
banyak sekali dia tak berhingga. Kalau kita menghitung pun itu akan sangat menyulitkan, akan mungkin kita akan kewalahan untuk menghitungnya karena dia tak berhingga seperti itu. Ya, anak-anak bisa melihat ya, perhatikan yang di atas ya, itu merupakan gambar ya, gambar dari garis bilangan merupakan pembagian bilangan bulat ya, merupakan pembagian bilangan bulat yang terdapat pada garis bilangan, di mana ya semakin ke kiri ya, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Kalau yang ke kiri tadi ini adalah untuk yang bilangan bulat negatif. Kalau semakin ke kiri itu nilainya akan semakin kecil, dan untuk yang sebelah kanan itu adalah bilangan bulat negatif yang semakin ke kanan nilainya itu akan semakin besar, seperti itu. Sampai penjelasan di sini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Oke, belum ada ya. Bapak anggap untuk yang bilangan bulat, pengertian dan juga contoh ini sudah mengerti semua. Kemudian Bapak lanjutkan. Oke, nah di sini kita akan membandingkan bilangan bulat ya. Di sini ada contohnya ya. Diketahui dua bilangan bulat A sama dengan 6584, 678, 656 dan B ya, bilangan bulat B sama dengan 6473, 263, 749. Bagaimana cara kalian untuk membandingkan kedua bilangan tersebut? Apakah ada yang tahu sebelumnya cara membandingkannya? Halo? Apakah ada? Ya, belum ada, belum tahu cara membandingkannya. Oke. Kasus yang kedua, diketahui dua bilangan bulat negatif C dan D ya. Bilangan C itu tersusun dari 7 angka dengan angka kiri adalah 9 ya. Sedangkan bilangan D tersusun dari 8 angka dengan angka terkiri adalah 6. Tentukan manakah bilangan yang lebih besar, jelaskan. Anak-anak sekalian ya, untuk dapat menjawab penyelesaian dari dua soal di atas, ada beberapa langkah atau hal yang perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan, terutama ketika kita ingin membandingkan dua bilangan bulat yang kebetulan angkanya itu besar seperti itu. Pertama ya, dengan melihat banyaknya angka penyusun suatu bilangan, ya, karena semakin banyak angka penyusun suatu bilangan positif, maka semakin besar nilainya. Ya. Semakin sedikit angka penyusun suatu bilangan positif, maka akan semakin kecil nilainya. Contoh di sini, 12 itu lebih besar dari 4. Mengapa? Karena banyaknya angka penyusun 12 itu ada 2, sedangkan untuk angka 4 itu hanya 1 angka penyusunnya. Jadi dapat kita katakan bahwa 12 ya itu lebih besar dari 4. Kemudian kita lanjut. Ya. Untuk suatu bilangan negatif, ya kalau tadi bilangan positif, ini sekarang bilangan negatif. Untuk suatu bilangan negatif, semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya akan semakin kecil. Dan semakin sedikit angka penyusunnya, maka nilainya akan semakin besar. Ini berbanding terbalik dengan yang positif tadi, bilangan positif ya. Bilangan negatif ini berbanding terbalik dengan bilangan positif. Contoh di sini, negatif 12 itu lebih kecil dari negatif 4. Ya, kalau kita lihat ya, negatif 12 itu kan lebih banyak angka penyusunnya dibandingkan dengan angka negatif 4. Sehingga kalau kita berpacu pada kalimat ini yang mengatakan bahwa semakin banyak angka penyusunnya, maka nilainya akan semakin kecil. Jelas bahwa negatif 12, angka penyusunnya 2, itu lebih kecil dari negatif 4 yang angka penyusunnya itu hanya 1. Tadi pertama, sekarang kedua. Kedua dengan membandingkan angka yang paling kiri dari kedua bilangan. Contoh, 1, 2, 3, 4 dan 4, 3, 2, 1. Bilangan yang paling besar adalah bilangan 4, 3, 2, 1.
Karena angka paling kirinya adalah 4, sedangkan untuk bilangan 1, 2, 3, angka paling kirinya adalah 1, di mana 1 itu lebih kecil dari 4. Makanya dapat kita katakan bahwa 4, 3, 2, 1 itu lebih besar, ya, lebih besar dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, cara yang ketiga, dengan memeriksa apakah kedua bilangan itu positif atau negatif. Ya. Kalau bilangan negatif itu akan lebih kecil dibandingkan dengan bilangan positif. Sebaliknya, bilangan positif akan lebih besar dibandingkan dengan bilangan negatif. Contoh ya, negatif 3 itu lebih kecil dari 1. Jelas ya. Kemudian positif 5 itu lebih besar dari negatif 1. Ya, karena kalau kita berpacu lagi, ya kita kembali lagi ke garis bilangan, semakin ke kiri, karena letak negatif 3 itu letaknya di kiri, itu nilainya akan semakin kecil. Ya, sedangkan 1 itu letaknya di sebelah kanan, itu nilainya akan besar. Ya, seperti itu. Ya, Pak ya. Perlu diingat ya, pada garis bilangan, bilangan negatif akan selalu mengarah ke kiri. Jadi negatif itu selalu ke kiri dia arahnya. Sedangkan untuk bilangan positif, ya, itu selalu mengarah ke kanan dari titik 0. Jadi yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Itu yang terdapat pada garis bilangan. Jadi tengah garis bilangan itu adalah 0, yang sering kita kenal dengan bilangan 0. Sampai contoh ini, apakah ada pertanyaan daripada siswa-siswi sekalian? Apakah sudah jelas? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Bapak anggap kalian sudah mengerti. Kita lanjut, ya Bapak lanjutkan. Bapak lanjutkan. Oke, ini adalah nilai angka pada bilangan, ya. 1 itu posisinya di satuan, kemudian 10 itu posisinya di puluhan, sedangkan 100 itu posisinya di ratusan, ya. 1000 itu posisinya di ribuan, 10.000 posisinya di puluhan ribu, dan sampai seterusnya sampai 1 triliun posisinya di triliunan. Itu untuk nilai pada nilai angka pada bilangan. Kemudian di sini ada contoh soal. Contoh soal. Yang pertama, antara bilangan 7124 dan 6967, manakah bilangan berikut yang mempunyai nilai terbesar? Nilai terbesarnya. Oke, sebelum Bapak menjawab, saya mau bertanya kepada Raya. Menurut Raya, manakah kedua bilangan itu yang besar, yang paling besar? Oke, terima kasih. Betul sekali jawabannya ya, bahwa bilangan terbesar adalah 7124. Mengapa? Karena nilai tempat terbesarnya ada di posisi ribuan, yaitu 7 ya, lebih besar dari 6. Makanya bilangan yang punya nilai terbesar adalah 7124. Soal yang kedua, 12798 dan 12821. Bilangan manakah yang lebih kecil? Kalau yang di soal pertama tadi bilangan yang terbesar, soal yang kedua ya itu menanyakan manakah bilangan yang terkecil. Kepada Christian Anggara, menurut kamu manakah bilangan yang terkecil dari kedua bilangan ini untuk contoh soal yang kedua? Oke, benar sekali juga ya. Bahwa yang terkecil adalah 12798. Ya. Nilai tempat terbesarnya berada di posisi ratusan, yaitu 7, yaitu 8 lebih besar dari 7. Maka bilangan yang kecil adalah 12787, karena 7 itu lebih kecil dari 8. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, di sini anak-anak bisa membaca sendiri ya. Dipahami sendiri, ini nomor 3 itu karena bilangannya sama, makanya dia dikatakan bilangan adalah sama. Ini untuk soal cerita ya. Sampai di sini apakah sudah mengerti penjelasan yang Bapak sampaikan?
Ada pertanyaan? Silakan jika ada ya. Oke, ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Ya. Ya. Silakan kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan contoh soal berikut, latihan soal ya. Karena Bapak ingin mengetes apakah kalian benar-benar paham, benar-benar mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi. Oh ya, karena mengingat waktu kita sudah akan berakhir, maka untuk latihan soal ini silakan kalian kerjakan di rumah saja ya. Silakan mungkin dicatat dulu atau di screenshot kan soalnya, atau nanti Bapak akan kirim soal ini di WA group ya, biar nanti anak-anak bisa melihat. Karena pelajaran kita sudah selesai, Bapak ingin meminta kepada salah satu siswa untuk menyimpulkan ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan kepada Marcelina Pina. Apa yang Anda dapatkan setelah Anda mempelajari tentang membandingkan bilangan bulat? Apa pengertian dari bilangan bulat tadi? Ya, benar. Bahwa pengertian bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Oke, terima kasih ya kepada Pina telah menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Demikianlah anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita tutup dengan doa penutup. Silakan kepada Rika untuk menutup kita dalam doa penutup. Ya. Demikianlah anak-anak, selamat siang. Terima kasih, silakan boleh leave dari Zoom. Sampai bertemu di minggu depan ya. Di minggu depan kita akan melanjutkan materi kita dengan materi yang sama, yaitu membandingkan bilangan bulat.